Saya tuh kalau ngeliat ayam kampung kayak gini teman-teman ya, bawaannya tuh pengen bawa pulang aja teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu ya, Pak RT atau Pak D sendiri ini yang pemilik kandang ini, dalam membuat kandang ini semua butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar peternakan ayam kampung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali mendatangi kandangnya Pak RT yang videonya sebulan yang lalu saya buat. Waktu itu kandang ini belum ada ayamnya. Posisi kandang ini dulu masih sedang dibuat rekan-rekan. Teman-teman bisa lihat semua kan. Nah sekarang kandang ini sudah jadi dan sudah ada ayamnya teman-teman. Dulu waktu kandang ini dibuat, pikir saya kandang ini bakal cepat selesai, dan ternyata lama teman-teman. Udah sebulan lebih ternyata baru sekarang nih terisi. Ini ayam di depan, ayam yang ada dalam kandang ini belum lama terisi teman-teman, baru sekitar 1 minggu. Nah jadi sebenarnya teman-teman, hari ini tuh saya mau tanya pemilik kandang ini sendiri. Cuman sangat disayangkan pemiliknya ini sedang lagi sakit, jadi kita harus review sendiri atau kita cek sendiri aja. Cuman untuk lebih baiknya mari kita doakan pemilik kandang ini sama-sama, semoga beliau cepat sehat dan cepat bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri, proses pembuatan kandang ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1,5 bulan. Nah rekan-rekan bisa lihat sendiri kan, bentuk kandangnya aja cukup mewah lah menurut saya, dan sangat enak dipandang tuh. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman kalau mau niru, lihat aja gambar ini, di gambar ini nih tuh, itu contoh kandangnya. Nah dan ayamnya ini sendiri baru berusia 1 minggu berada di kandang ini teman-teman. Nah ayam kampung dibeli Pak D ini adalah jenis ayam kampung petelur. Pak D ini membeli sekitar 4 paket ayam kampung petelur. Teman-teman bisa lihat di depan kita ini seluruhnya ada sekitar 20 ekor indukan. Nah rekan-rekan kita bisa lihat sendiri, ini indukannya ayam kampung petelur. Tapi kalau kita lihat paceknya sih sepertinya ini jenis Bangkok ya teman-teman ya. Dan ayam ini sendiri baru belajar bertelur teman-teman, karena umurnya juga masih sangat muda sekali. Telurnya juga belum produksi yang cukup banyak. Nah saya tuh kalau ngeliat ayam kampung kayak gini teman-teman ya, bawaannya tuh pengen bawa pulang aja teman-teman. Nah yang perlu teman-teman tahu ya, Pak RT atau Pak D sendiri ini yang pemilik kandang ini, dalam membuat kandang ini semua butuh proses. Beliau itu membuat kandangnya sendiri teman-teman, tanpa menyewa tukang atau orang lain tuh membuat kandang ini. Beliau menikmati proses perlahan-lahan sampai kandangnya ini jadi teman-teman. Jadi butuh tingkat kesabaran yang tinggi teman-teman membuat kandang yang cukup bagus seperti ini teman-teman. Nah semua butuh proses dan kesabaran yang cukup. Membuat kandang seperti ini bukan waktu yang sebentar teman-teman, 1,5 bulan teman-teman. Bayangin, namanya orang beternak itu kan biasanya nggak sabaran sih teman-teman, yang pengen cepet ayamnya datang, yang pengen cepet ayamnya diisi. Nah beliau sendiri ini memulai bener-bener dari nol teman-teman, mulai dari lahan yang masih kosong sampai berdirinya bau bambu yang ada di depan kita ini, hingga akhirnya jadi kandang. Dan nggak cukup sampai di situ teman-teman, nunggu ayamnya aja lama teman-teman, bisa sampai hampir sebulan. Tapi kalau sebulan nggak sampai lah, kalau 2 minggu pasti lebih. Nunggu ayamnya aja lama, nggak beli langsung datang gitu, karena beliau ini beli ayam kampung yang khusus petelur yang kualitasnya cukup bagus teman-teman. Jadi rekan-rekan atau teman-teman semua, kalau ada yang ingin mau mulai beternak, menurut saya harus sabar, jalani aja prosesnya dan nikmatilah hasilnya. Jadi maksud saya di situ tuh, semua jangan serba terburu-buru teman-teman, buatnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, karena semua itu kan membutuhkan modal yang cukup banyak teman-teman. Gak usah sekaligus, kalau dananya masih bisa cukup beli bambu dulu, pasang seadanya aja kayak beliau yang pemilik kandang ini teman-teman. Beliau ini semuanya mencicil teman-teman, satu-satu belinya, nggak sekaligus. Beliau ini beli kayu dulu separoh,
bangun bawahnya dulu pelan-pelan, makanya itu proses sampai jadi itu lama teman-teman, bisa memakan 1,5 bulan, karena semuanya kan dimulai dari yang kecil. Lain halnya kalau kandang ini dibuat sama tukang, paling seminggu aja jadi teman-teman, nggak butuh waktu lama kalau kita mau mengeluarkan modal yang cukup banyak. Terus untuk pengisian ayam ini sendiri teman-teman, jangan juga terlalu buru-buru. Kalau teman-teman modalnya masih sedikit, bisa belinya itu sedikit dulu, misalnya beli 5 ekor dulu atau beli 10 ekor lah paling banyak kan. Kalau nggak sanggup beli sebanyak itu, teman-teman jangan beli yang besar, teman-teman itu bisa beli yang kecil DOC-nya. Nah, kalau beli DOC kan lebih murah tuh daripada kita beli indukannya yang sudah besar. Jadi kalau beli DOC-nya teman-teman, kan DOC itu lebih murah tuh, bisa belinya lebih banyak ketimbang beli yang udah besar-besar ini, lebih mahal. Kalau seandainya beli DOC juga masih belum mampu, teman-teman bisa beli telurnya. Nah, telurnya itu bisa ditetaskan melalui mesin tetas. Mesin tetas itu kan bisa dibuat sendiri teman-teman di rumah. Karena pembuatan mesin tetas itu menurut saya nggak cukup sulit ya, bisa mudah sekali membuatnya. Untuk tutorialnya kita bisa lihat di media-media sosial seperti YouTube, udah banyak sekali cara pembuatan mesin tetas. Semua itu kita buat simpel aja teman-teman, jangan dipersulit. Kalau kita belum mampu untuk segalanya, ya dikurangi aja, pelan-pelan mulainya, jangan terburu-buru. Karena proses itu harus dinikmati teman-teman, bukan diburu-buruin. Kalau diburu-buruin pasti hasilnya nggak bakal maksimal seperti yang kita inginkan. Jadi teman-teman, kandang ini menurut saya cukup rekomendasi banget ya buat teman-teman yang masih pemula atau yang ingin memulai beternak. Kalau teman-teman bisa lihat semua kan. Nah, ini ada sekitar 4 slot atau 4 hall. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk kandangnya, semua dari bambu, nggak ada yang mahal. Kalau bambu itu teman-teman kasih mau beli ya, kan ada sih bambu di hutan-hutan, itu bisa ditebangin. Ya apapun caranya lah, pokoknya untuk niat membuat kandang itu bisa dengan cara yang irit kok, nggak harus mahal-mahal. Bisa gunain dengan kayu-kayu bekas lama, atau bambu bekas juga bisa. Bekas bangunan orang yang habis bangun rumah juga kan ada sisa bambunya tuh. Itu kemungkinan bisa diambil juga teman-teman. Jadi nggak harus beli. Oke teman-teman, cukup sampai di sini review kita kali ini. Berhubung beliau sang pemilik kandang masih atau sedang sakit, ya kita doakan aja semoga beliau cepat sembuh ya teman-teman. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.